Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 28 Malu Dilihat Orang. Hari mulai beranjak sore, aku pamit pulang sebentar ke rumah untuk mengambil pakaianku dan juga ayah. Aku meminta tolong Dimas untuk menjaga ayah selama aku pergi, takutnya ayah butuh sesuatu. Aku berjalan memasuki perkarangan rumahku dengan tergesa-gesa. Tiba-tiba suara seseorang yang tak asing berteriak mengagetkanku. "Hei, pelakor, gara-gara kau Satria mengusirku dari rumah. Puas kau sekarang, ha?" Wanita gila ini kembali lagi. Dia memang benar-benar tak tahu malu. Hobi sekali berteriak di depan rumah orang lain, sehingga mengundang Venita Rose alias Bu Lela keluar dari rumahnya. "Dasar usil, wah, kasihan sekali kau. Itu karena kau terlalu memuakkan. Makanya Satria tak tahan hidup berlama-lama denganmu. Pantas saja Satria lari. Kali ini aku membalasnya. Aku tak ingin diam lagi. Dasar kurang ajar, berani sekali kau bicara seperti itu. Satria tidak akan berpaling dariku jika kau tidak menggodanya. Kau penyebab rumah tanggaku hancur." Renita tak terima karena aku menghinanya. Dia malah berbalik menyalahkanku. "Dasar Gia, kau yang berselingkuh dengan kekasihku. Aku melihatnya sendiri saat di hotel itu. Kau mengabaikan suamimu yang sedang sakit dan hanya menginginkan hartanya. Lalu sekarang di saat dia berpaling darimu, kau malah berteriak seakan-akan kaulah korbannya. Dasar tidak tahu malu. Aku bongkar semua aibnya, biar Bu Lela juga dengar. Kurang ajar, jangan bicara sembarangan." Renita menamparku dengan kuat. Aku pun tak tinggal diam dan segera membalasnya dengan tamparan juga. "Bagaimana kau juga merasakannya? Brengsek." Renita mengangkat tangan hendak memukulku, tapi tiba-tiba seseorang menahan tangannya itu. "Hentikan, Renita, Evan." Aku terperangah saat melihat Evan yang menahan tangan wanita gila ini. "Kau apaan? Kenapa membelanya?" Renita menatap tajam ke arah Evan. "Jangan memukulnya, kau tidak lihat di sini ada orang lain." Evan memperingati Renita, sontak menoleh ke arah Bu Lela yang sedang menonton perkelahian kami dari teras rumahnya. "Kau bisa terkena masalah nanti jika mereka melapor ke polisi," lanjut Evan lagi. Aku hanya memandang jijik kedua insan tak tahu malu itu. Seketika aku mendapat ide untuk mempermalukan mereka sekaligus Bu Lela. "Bu Lela, ini loh wanita yang menuduhku merebut suaminya. Ternyata sudah berselingkuh dengan kekasihku dari 2 tahun yang lalu, lihatlah." Mereka berdua serasikan. Aku berbicara dengan nada yang mengejek, sementara Bu Lela hanya cengar-cengir salah tingkah. "Amanda, cukup." Evan membentakku tapi aku tak peduli. Dan Bu Lela tahu, dia mengabaikan suaminya, dia cuma mengincar hartanya saja. Sekarang dicerai suaminya,
Malah memfitnah suaminya berselingkuh denganku. Bagaimana Bu Lela? Lumayan kan dapat bahan untuk menggosip? Aku berbicara dengan kuat agar Bu Lela mendengarkannya. Aku sengaja mengejek dua manusia tak tahu malu ini sekaligus. Bu Lela pun pura-pura masuk ke dalam rumahnya. Padahal aku tahu dia masih mengintip dari jendela. Kurang ajar. Renita berusaha memukulku tapi Evan menahannya. Renita, sudah, sebaiknya kita pergi dari sini. Evan menyeret selingkuhannya itu pergi dari perkarangan rumahku. Akan kubalas kau, lihat saja nanti. Renita berteriak-teriak seperti orang gila. Aku hanya tersenyum sambil melambaikan tangan ke arahnya. Aku berusaha menutupi rasa sakit hatiku karena mendapat penghinaan menyakitkan ini. Aku pun segera masuk ke dalam rumah dan menyusun pakaian ayah ke dalam tas. Tak lupa juga beberapa barangku. Setelah itu aku mandi dan berganti pakaian kemudian kembali ke rumah sakit. Aku berjalan di lorong rumah sakit sambil menenteng tas yang berisi pakaian ayah. Aku masih memikirkan kata-kata Renita tadi. Jadi Satria telah mengusirnya dari rumah? Apa ini urusan yang dikatakan Satria tadi? Ternyata dia menemui istrinya itu. Lalu untuk apa dia meminta nomor ponsel Evan? Gumamku dalam hati. Jujur, aku merasa sedikit senang. Jika benar Satria telah mengusir mak lampir itu. Berarti dia benar-benar akan bercerai darinya. Aku bisa meyakinkan ayah. Tiba-tiba seseorang merangkulku dari belakang. Aku yang kaget hampir saja berteriak. Namun kuurungkan saat aku tahu siapa pelakunya. Satria, kau mengagetkan saja. Dasar ya lelaki yang satu ini, aku hampir saja mati jantungan karena ulahnya. Kau pasti melamunkan, sampai tak tahu kedatanganku. Dia semakin mengeratkan rangkulannya. Aku sedikit risih dengan perlakuannya ini. Karena membuat orang lain melirik ke arah kami. Aku malu. Lepaskan, Sat. Jangan merangkulku begini. Tidak akan kulepas sebelum kau katakan kenapa sikumu itu terluka? Tanya Satria. Ya, ampun, dia pasti melihatnya saat berjalan di belakangku tadi. Aku terjatuh tadi. Terjatuh di mana? Tanya Satria lagi. Aku pun akhirnya menceritakan apa yang terjadi denganku dan Dimas tadi. Wajah Satria mendadak berubah cemas. Jadi kau baik-baik saja kan? Kau sudah periksa ke dokter? Kenapa kau tidak mengabariku? Satria berhenti melangkah dan memutar tubuhku menghadapnya. Dia mencengkeram kedua bahuku. Wajahnya terlihat cemas sekali. Sudah, aku baik-baik saja kok. Aku hanya tak ingin mengganggu urusanmu. Lagi pula ini hanya luka kecil kok. Aku mencoba menenangkan lelaki yang sedang cemas ini. Rasanya ada yang aneh, apa ini juga bagian dari teror, atau hanya kebetulan saja? Dimas juga curiganya begitu, tapi sudahlah, yang penting kan kami selamat. Aku berusaha menepis kecemasanku dan juga Satria. Manda,
bukan hal sepele. Kalau dia sudah berani bertindak seperti ini, berarti keselamatanmu terancam. Tapi aku heran, apa sebenarnya motif peneror itu melakukan semua ini? Yang dikatakan Satria memang benar. Sampai sekarang aku masih bingung, kenapa peneror itu menggangguku? Siapa sebenarnya dia? Sudahlah, tak usah terlalu difikirkan. Aku hanya perlu berhati-hati saja. Sekali lagi aku berusaha menenangkan Satria walau sejujurnya hatiku sendiri menjadi gundah. Aku mau ke ruangan ayah dulu, kasihan Dimas sudah menunggu terlalu lama. Aku tak ingin terlalu merepotkan sahabatku itu, apalagi dia sedang terluka karenaku. Jadi Dimas masih ada di sini? Iya, dia menjaga ayah karena aku pulang sebentar tadi. Aku menjawab apa adanya, memang benar begitu kan? Ya sudah, mari kita menemui ayahmu. Satria kini menarik lenganku agar mengikuti langkahnya, tapi aku menahannya. Tidak usah. Ayah melarangku berhubungan denganmu selama kau masih berstatus suami orang. Jadi aku tak ingin ayah marah jika melihatmu datang bersamaku. Ucapku pelan. Aku masih terpaku di tempatku. Aku merasa sedikit sedih mengingat kata-kata ayah tadi. Apa, kau tidak katakan jika aku akan segera bercerai? Satria terperangah mendengar ucapanku. Aku tahu dia pasti tidak terima dengan larangan ayahku. Sudah, tapi kata ayah, selama belum ada putusan cerai. Aku tak boleh berhubungan denganmu. Ayah tak ingin aku dianggap perusak rumah tangga orang. Aku berbicara dengan suara yang bergetar. Aku sedih dan ingin sekali menangis saat ini, tapi sebisa mungkin aku tahan. Aku tak ingin terlihat rapuh dan membuat Satria cemas. Tapi Manda, aku benar-benar tak bisa jauh darimu. Aku mohon mengertilah, ini hanya sementara saja, jika kau sudah bercerai. Ayah pasti akan mengizinkan kita bersama lagi. Aku berusaha meyakinkannya dan berlalu dari hadapan lelaki yang kucintai ini. Amanda. Aku masih bisa mendengar Satria memanggil namaku. Tapi aku abaikan. Aku terus berjalan menjauhinya dengan air mata yang akhirnya jatuh juga. Mungkin sekarang, inilah yang terbaik untuk kami. Aku segera menghapus jejak air mataku sebelum memasuki ruangan ayah. Aku tak ingin ayah tahu jika aku menangis. Ku putar handle pintu lalu membukanya. Aku bisa melihat ayah sedang mengobrol dengan Dimas. Sepertinya kondisi ayah semakin membaik. Syukurlah. Aku melangkah masuk dan meletakkan tas yang aku bawa di atas sofa. Lalu berjalan mendekati ranjang ayah. Manda sudah kembali? Kalau begitu saya pulang dulu, Pak. Dimas mengembangkan senyuman sembari beranjak dari duduknya. Kenapa aku datang? Kau langsung pergi sih? Hayo, pasti tadi kau gosipin aku dengan ayah kan? Aku memandang curiga ke arah ayah dan Dimas. Kau terlalu percaya diri, Nona cantik. Dimas meledek sambil mencubit gemas hidungku. Sakit tahu. Aku menepis tangan Dimas dan memanyunkan bibirku.
Ayah hanya tertawa melihat interaksi kami. Ya sudah, aku pulang dulu. Dimas pamit. Pak, saya permisi. Dimas beralih berpamitan dengan ayah. Iya, hati-hati ya, nak Dimas. Pesan ayah. Iya, Pak. Dimas mengangguk patuh. Kau bisa berjalan sendiri ke parkiran? Aku bertanya dengan cemas, mengingat kaki Dimas yang sakit. Dia bahkan masih pincang begini. Memangnya kalau tidak bisa, kau mau memapahku lagi? Tanya Dimas. Ya, sudah mari aku bantu. Anggap saja ini tanggung jawabku. Dimas segera melingkarkan tangan kirinya ke pundakku dan aku memeluk pinggangnya. Yah, sebentar ya. Ayah hanya mengangguk. Tapi baru selangkah aku dan Dimas berjalan, kami dikejutkan dengan seseorang yang tiba-tiba masuk ke ruangan ayah dengan sorot mata yang tajam. Satria, mau apa kau kesini? Tanyaku bingung sekaligus panik. Bukankah sudah jelas aku katakan jangan mendekatiku lagi? Tapi kenapa lelaki ini masih nekat datang? Satria tak menjawabku. Matanya hanya memandang tangan Dimas yang melingkar di pundakku. Aku sontak melepaskan diri dari Dimas. Sebelum lelaki di hadapanku ini menggila karena cemburu. Satria melangkah mendekatiku lalu menarikku agar menjauh dari Dimas. Itu kan dia selalu mengerikan jika sedang cemburu. Maaf Pak, jika kedatangan saya ini mengganggu istirahat Bapak. Saya hanya ingin meminta restu dari Bapak. Saya memang bersalah karena tidak jujur dari awal. Saya mohon maaf. Tapi tolong jangan melarang kami berhubungan. Saya mencintai Amanda, Pak. Aku terkesiap mendengar ucapan Satria. Dia memohon dengan begitu tulus. Tapi statusmu adalah suami orang. Bapak tak ingin Amanda dianggap sebagai perusak rumah tangga orang lain. Ayah tetap pada keputusannya. Aku tak marah kepada ayah. Aku tahu yang dikatakan ayah itu benar, walaupun aku sendiri merasa tak sedih. Pak, saya akan segera bercerai. Kami tidak ada hubungan apa-apa lagi. Hanya tinggal menunggu putusan cerai saja. Satria masih berusaha meyakinkan ayah. Dia benar-benar gigih memperjuangkan hubungan kami. Kalian masih belum bercerai. Bisa saja setelah ini kalian berubah pikiran dan kembali rujuk. Lalu Amanda akan sakit hati. Bapak tak mau itu terjadi. Pak, itu tak akan terjadi. Percayalah. Satria memelas penuh harap. Aku benar-benar sedih melihat situasi ini. Satria benar ya, aku percaya dia tidak akan kembali rujuk. Karena istrinya itu telah berselingkuh dengan mantan kekasihku. Bahkan Satria sudah mengusir istrinya dari rumah. Aku ikut menimpali, berharap bisa membantu Satria meyakinkan ayah. Tapi aku lupa sudah kelepasan mengatakan Satria mengusir Renita. Kau tahu dari mana aku sudah mengusir Renita? Satria memandangku penuh tanya. Tadi Renita datang lagi ke rumahku bersama Evan.
Dia marah dan bilang kalau kau mengusirnya karenaku. Aku menjawab seadanya, tapi tak kukatakan jika Renita menamparku. Aku takut ayah semakin cemas. Apa? Satria dan Dimas memekik bersamaan. Mengapa kau baru katakan sekarang? Tanya Satria, kenapa kau tidak mengatakannya kepadaku? Dimas pun bertanya, aku hanya tak ingin membahas manusia yang tidak penting seperti mereka. Aku menjawab pertanyaan kedua lelaki ini dengan sekaligus. Lihat kan, istrimu terus-terusan mengusik Amanda. Apa kata orang kalau mendengar Amanda berhubungan dengan suami orang? Jadi sebaiknya mulai sekarang jauhi Amanda dan datang lagi jika kau sudah resmi bercerai. Akhirnya ayah memberi keputusan yang tak lagi bisa kami bantah. Ayah. Aku memandang ayah dengan mata yang berkaca-kaca. Rasanya aku ingin sekali menangis saat ini. Sementara Satria hanya tertunduk menghela nafas, aku tahu dia pasti kecewa sama sepertiku. Baiklah, Pak, saya terima keputusan Bapak, tapi izinkan saya berbicara berdua dengan Amanda, sebentar saja. Ayah hanya mengangguk pelan, dan Satria segera menarikku keluar dari ruangan ayah. Setelah berada di luar ruangan ayah, Satria langsung memelukku dengan erat. Aku yang kaget refleks mendorong tubuhnya. Aku malu dengan orang-orang yang melihat aksinya ini, tapi Satria tak menghiraukannya. Sat, jangan seperti ini, malu dilihat orang. Aku melirik beberapa orang yang memandangi kami. Biar saja mereka lihat, aku tak peduli. Ucap Satria acuh. Kalau dia tak peduli tapi aku kan peduli. Satria, katanya ingin bicara denganku. Kenapa malah memelukku begini? Amanda, aku tak tahu apakah aku bisa tanpamu. Karena hadirmu, aku merasa hari-hariku lebih berarti. Kau semangat hidupku. Satria berbicara masih sambil memelukku. Sat, ini tidak akan buruk. Kita hanya perlu bersabar sebentar saja sampai perceraianmu diputuskan. Aku masih mencoba menenangkannya walau aku sendiri merasa sangat sedih. Bersambung.